Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Zimbabwe yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Tanya dengan judul Ayah yang Sangat Marah. Ayah sangat marah ketika ia menemukan surat baptisan Tanya di kamar tidurnya di Bulawayo, Zimbabwe. Alkitab Tanya tergeletak di atas meja rias dan surat baptisannya ada di bawah Alkitab itu. Ayahnya datang ke kamar tidurnya untuk mengambil pelembab tangan, dan pandangannya tidak sengaja tertuju pada Alkitab itu. Ketika ia mengambilnya, ia melihat ada surat baptisan di bawahnya. Saya akan menghajarmu. Ayah menggeram. Sambil mengambil surat baptisan itu, ia merobek-robeknya menjadi potongan-potongan kecil. Tanya, yang saat itu berusia 17 tahun, menyaksikan dengan penuh ketakutan. Kemudian air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak mau pergi ke gereja lagi. Ibunya datang berlari ke kamar. Biarkan ia pergi ke gereja. Katanya, Tidak masalah. ayah sebenarnya masih ingin memukul Tanya, tetapi ia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar rumah dan tidak kembali selama 2 hari. Ketika ayah kembali, dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Tanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berharap ayahnya akan menegurnya lagi atau mungkin mencoba memukulnya. Selama setahun terakhir, Tanya selalu diam-diam pergi ke gereja pada hari Sabat. Neneknya yang telah membesarkannya adalah seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi neneknya telah meninggal setahun yang lalu dan Tanya telah pindah bersama orang tuanya. Ayahnya tidak menyukai Advent. Ibunya dibesarkan sebagai seorang Advent tetapi ia berhenti pergi ke gereja karena ayah. Ketika Tanya kembali ke rumah, ayah mengatakan kepadanya bahwa ia boleh pergi ke gereja manapun kecuali gereja Advent. Ia tidak mengatakan alasannya. Tetapi Tanya menyukai gereja Advent. Ia menyukai Sabat hari ke-7. Ia tidak dapat membayangkan jika ia tidak beribadah di gereja pada hari Sabat. Seringkali di akhir pekan, ayah berada di luar kota karena ia adalah seorang pemain rugby profesional. Jadi, ketika ayah pergi, Tanya pergi ke gereja pada hari Sabat. Ketika ayah ada di rumah, Tanya tinggal di rumah. Ibu tahu bahwa ia akan pergi ke gereja tetapi tidak pergi bersamanya atau memberitahu ayah tentang hal itu. Tanya dibaptis ketika ayah sedang berada di luar kota untuk bermain rugby. Kemudian ayah menemukan dan menghancurkan surat baptisannya. Ayah tidak mengatakan apa-apa tentang penemuan surat baptisan di bawah Alkitab Tanya selama 3 bulan. Tetapi ia berusaha untuk berada di rumah pada hari Sabat dan mencegah Tanya pergi ke gereja. Pada hari Sabat, ia berkata, Semoga saja kamu tidak pergi ke gereja hari ini. kemudian dia memberinya tugas-tugas untuk dikerjakan sehingga dia sibuk sepanjang pagi. Selama 3 bulan itu, Tanya selalu berdoa. Tuhan, Katanya, buatlah agar saya dapat pergi ke gereja. kemudian pada suatu pagi di hari Sabat, Tanya bangun dan berdoa lagi. Tuhan, buatlah supaya saya bisa pergi ke gereja. Ketika dia selesai berdoa, ibu masuk ke kamar tidurnya dan berkata, Pergilah beritahukan kepada ayahmu bahwa kamu akan pergi ke gereja hari ini dan lihatlah bagaimana reaksinya. Tanya terkejut, tetapi ia bersedia untuk mencobanya. Ia pun mendekati ayahnya dan berkata, Aku akan pergi ke gereja hari ini. Ayahnya tidak marah. Ayahnya tidak menyuruhnya melakukan sesuatu. Ia hanya berkata, Baiklah. Hah? Sekarang Tanya benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ia pun pergi ke gereja. Tanya sangat senang bisa kembali ke gereja. Ia bersyukur kepada Tuhan karena telah menjawab doanya. Setahun telah berlalu sejak Tanya kembali ke gereja. Ayahnya tahu bahwa ia pergi ke gereja setiap hari Sabat dan tidak mempermasalahkan hal itu. Sekarang, Tanya memiliki permintaan doa yang baru. Ia berdoa agar ayah dan ibunya pergi ke gereja bersamanya. Ia lalu berdoa, Tuhan, tolonglah orang tua saya. sama seperti Tuhan menjawab doa pertamanya untuk pergi ke gereja pada hari Sabat,
ia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa keduanya untuk keselamatan orang tuanya. Tanya beruntung memiliki Alkitabnya sendiri, di mana ia dapat belajar tentang Tuhan, tetapi banyak anak-anak di Zimbabwe hidup dalam keluarga yang tidak mampu membeli Alkitab untuk mereka. Saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu proyek Sabat ke-13 pada triwulan ini akan memberikan Alkitab petualang kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan di Zimbabwe dan negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.